Waalaikumsalam. Nabila, Lia, yuk masuk. By the way, kalian apa kabar? Alhamdulillah Baik. Syukurlah kalau begitu. Kalian udah pada makan? Belum. Terus mau pada makan apa? Bebas aja sih. Terserah sih kalian mau makan apa aja, asalkan jangan makan itu ikan mentah. Soalnya tadi Lia baca berita, katanya pria ini dia kehilangan sebagian hatinya habis makan itu ikan mentah gitu. Terus setelah pemeriksaan dia itu diagnosa menderita klonarkiasis gitu. Klorkiasis. Memangnya klorkiasis itu apa sih? Itu kayak penyakit yang disebabkan oleh parasit Clonorchis sinensis. Penyakit tersebut itu tersebar di bagian kayak Cina, Korea yang itu loh, yang makan mentah-mentah gitu. Jadi gini, klonarkiasis ini ditularkan oleh manusia yang terkena klonarkiasis juga. Nah, cacing hati itu berada dalam hati manusia, cacing dewasanya. Kemudian pada saat manusia yang terkena klonarkiasis ini buang air besar, di dalam fesisnya itu mengandung telur. Nah, telur ini dimakan oleh siput. Di dalam siput itu dia berkembang menjadi larva. Kemudian larvanya ini bernama Cercaria. Cercaria ini berenang di air, kemudian masuk ke sirip ikan. Nah, di dalam tubuh ikan itu dia berubah lagi menjadi bentuk yang bisa menginfeksi manusia, yang dibentuk metacercarianya itu. Nah, ikan yang telah terinfeksi oleh metacercaria dari Clonorchis sinensis ini kemudian ditangkap oleh manusia. Manusia yang mengolah secara tidak benar atau mengolahnya dengan cara dimasak setengah matang ataupun dikonsumsi secara mentah-mentah, itulah yang menyebabkan klonarkiasis. Makanya terjadi penyakit klonarkiasis ini. Apa mungkin kasus klorkiasis itu dapat ditemukan di Lombok? Kayaknya untuk sejauh ini klonarkiasis itu belum ditemukan di Lombok, karena kebiasaan masyarakat kita itu yang tidak suka mengkonsumsi makanan yang setengah matang ataupun makanan yang masih mentah. Tapi kalau pertanyaannya apakah mungkin terjadi di Lombok, nah untuk kedepannya itu mungkin saja terjadi ketika masyarakat kita itu perilakunya mulai berubah. Mereka mulai menyenangi makanan-makanan yang mentah. Apa sih kira-kira gejala orang yang memang mengalami atau mengidap penyakit klorkiasis sendiri? Jadi gejala dari klonarkiasis ini dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama itu stadium ringan. Pada stadium ringan ini tidak ditemukan gejala, atau bahasa ilmiahnya itu asimptomatik. Nah, kemudian ada stadium progresif. Nah, pada stadium progresif ini ditandai dengan menurunnya nafsu makan, kemudian perut terasa penuh, dan juga diare. Nah, kemudian yang ketiga itu ada stadium lanjut. Nah, pada stadium lanjut ini didapatkan sindrom hipertensi portal. Nah, kadang-kadang juga menimbulkan keganasan dalam hati. Itu sih dari gejala klonarkiasis. Nah, kalau dari segi pengobatan dan juga pencegahan dari klonarkiasis sendiri itu seperti apa sih? Jadi kalau dari segi pengobatan itu ada 3 jenis media yang digunakan. Pertama, tes diagnostik. Jadi itu dilihatnya riwayat pasien, bagaimana riwayat dietnya, riwayat perjalanannya, di mana tempat tinggal pasien tersebut, dan riwayat penyakitnya. Selain itu, kalau dari fisiknya itu bisa melewati embalsi hati, tes embalsi hati. Selain itu, ada namanya tes serologi. Itu pengambilan darah yang biasa disebut tes ELISA. Kemudian ada tes medis. Nah, di tes medis itu ada namanya uji fesis. Uji fesis itu pengambilan fesis, lalu diuji fesisnya apakah dia terinfeksi cacing hati pasien tersebut atau tidak. Selain itu ada juga, kalau mau lebih efektif ya diambil cacing hatinya itu melalui pembedahan. Kemudian media obat. Kalau obat itu yang digunakan tuh obat jenis antelmintik. Nah, itu obat yang digunakan namanya praziquantel.
praziquantel itu yang paling efektif untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi cacing hati. Biasanya dosis untuk dewasa itu 5 mg. Kemudian tadi kan untuk penanggulangannya yang ditanyakan. Nah, kalau penanggulangannya itu kita kasih edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya memasak ikan itu sampai matang, jangan setengah matang, apalagi nggak matang sama sekali, itu kan bahaya buat kesehatan. Itu aja sih. Oh, jadi gitu. Ya udah, kita makan ayam bakar aja.